Tuhan layakkan hambanya ini untuk boleh men-sharingkan akan kebenaran firman. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, banyak sekali pendapat-pendapat dari orang-orang yang membingungkan setiap kita. Dan saya imbau Bapak Ibu sekalian agar mengabaikan saja pendapat-pendapat itu. Lebih baik kita berbicara, membaca, merenungkan firman Tuhan. Amin. Karena itu yang terbaik bagi setiap kita. Karena itulah yang boleh menuntun kehidupan kita menuju kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Hari ini izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema pemuritan. Saya pikir gereja di tempat ini sedang sepanjang tahun ini menggumulkan akan bagaimana bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Izinkan saya untuk men-sharingkan mengenai pemuritan. Mari kita buka sama-sama Alkitab. Kita akan membaca dari Injil Matius pasalnya yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat ayat 19. Satu ayat pendek saja. Injil Matius pasalnya yang keempat ayat 19, demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Amin. Yesus memulai pelayanannya di dunia dengan memanggil para murid. Murid-murid itu dipanggil dari antara orang-orang awam di Galilea. Yesus ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, maka ia menyingkir dan tinggal di Galilea, kota yang terpencil, kota yang kecil. Dan kesanalah ia memanggil murid-muridnya, bukan ke istana Herodes, di mana tempat mungkin kaum bangsawan, kaum terpelajar yang ada di istana Herodes, bukan juga ke Yerusalem di antara para imam, kepala dan tua-tua, juga orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bahkan Yesus bisa saja dengan kuasanya memanggil Hanas dan Kayafas sebagai murid-muridnya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa saja memanggil orang-orang yang dianggap dunia telah siap dalam tanda kutip. Orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang terhormat, kaum bangsawan, ahli-ahli Taurat, Farisi, untuk menjadi muridnya. Tetapi Allah justru memilih orang-orang yang dianggap bodoh dan miskin oleh dunia ini. Amin. Galilea merupakan daerah terpencil, penduduknya kurang terpelajar. Namun justru kesitulah Yesus pergi untuk memanggil murid-muridnya, yang kelak akan berperan utama di dalam kerajaannya. Mereka akan menjadi rasul-rasul, mereka akan menjadi sokop guru daripada gereja. Dan orang-orang itulah yang Kristus pilih. Sebab kata firman Tuhan, mereka yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan di dalam perikop yang kita baca diceritakan tentang panggilan terhadap dua pasang saudara, yaitu Petrus dan Andreas, juga Yakobus dan Yohanes. Mereka adalah orang-orang miskin, orang-orang yang tidak terpelajar, yang bekerja sebagai nelayan. Mereka adalah orang-orang yang tidak sama sekali terpelajar, sebagaimana Musa yang mungkin kita tahu dibesarkan dan dididik di istana Firaun. Mereka adalah pekerja yang kasar, pekerja yang bertumbuh dan besar serta dididik untuk bekerja keras. Mereka orang-orang yang terbiasa menghadapi kesukaran dan bahaya. Pekerjaan sebagai nelayan penjala ikan cukup berat dan berbahaya. Para nelayan harus bersiaga, bekerja keras,
dan seringkali menghadapi bahaya di tengah laut. Dan orang-orang yang sudah belajar menanggung kesukaran dan menghadapi bahaya, orang-orang seperti inilah yang paling siap untuk menjadi murid Kristus. Amin. Laskar Kristus yang handal harus mampu menanggung kesukaran. Amin. Dan kalau kita melihat apa yang sedang mereka lakukan pada waktu dipanggil, mereka bukanlah orang-orang pengangguran. Petrus dan Andreas dipanggil ketika mereka sedang menggunakan jala untuk menangkap ikan. Yakobus dan Yohanes juga sedang membereskan jala. Mereka sibuk dengan pekerjaannya, dan ketika itulah mereka dipanggil. Mereka bukan sedang pengangguran dan malas-malasan. Apa panggilan Tuhan yang ditujukan kepada mereka? Tuhan Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Para pelayan Tuhan adalah juga penjala manusia, bukan untuk membinasakan, melainkan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah agar mereka bertobat dan diselamatkan. Jadi panggilan ini adalah untuk menjadi penjala manusia, membawa orang-orang kepada kehidupan, bukan kepada kematian. Dan oleh anugerah Allah, mereka dilayakkan untuk melakukan pekerjaan ini. Tuhan memanggil mereka, memberi kuasa serta tugas kepada mereka untuk menjala manusia dan memberi hikmat kepada mereka untuk memenangkan jiwa. Apa yang harus mereka lakukan untuk mengikuti ajakan Tuhan? Mereka harus meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti ajakan Tuhan. Mereka rela untuk diproses, dibentuk, mengikuti teladannya, untuk menjadi hambanya yang rendah hati dan mengikuti Dia sebagai pemimpin mereka. Orang-orang yang dipanggil Kristus untuk melayaninya, mereka harus dibentuk supaya memenuhi syarat bagi pelayanan itu. Mereka yang akan memberitakan tentang Kristus haruslah terlebih dahulu belajar tentang dan dari Kristus. Bagaimana kita bisa berharap membawa orang lain mengenal Kristus bila kita sendiri tidak mengenalnya dengan baik? Orang-orang yang hendak menjala manusia harus mengikuti Kristus dalam pekerjaan itu dan melakukannya dengan ketekunan, kesetiaan, dan kelembutan. Kristus merupakan teladan terbesar bagi mereka. Inilah inti dari pemuridan. Dipanggil, mengikuti, belajar, meneladani, dan melakukan pekerjaan Tuhan. Serta kelak bisa juga mengajar, memberi teladan untuk orang lain bisa mengerjakan pekerjaan yang Tuhan izinkan untuk kita melayaninya, misi Allah di dunia. Dan kita melihat keberhasilan panggilan itu. Para murid merespon panggilan Yesus. Petrus dan Andreas segera meninggalkan jalannya. Yakobus dan Yohanes segera meninggalkan perahu serta ayahnya, dan mereka semua lalu mengikuti Dia. Orang yang mengikut Kristus dengan benar harus meninggalkan segalanya dan mengikuti Dia. Setiap orang Kristen harus meninggalkan semua yang dicintainya, melepaskan segala sesuatu agar bisa menaruh perhatian penuh kepada Kristus. Kesiapan diri untuk dibentuk seperti yang diperlihatkan oleh murid-murid memberi kita teladan yang baik tentang ketaatan kepada perintah-perintah Kristus. Mereka setia mengikuti guru mereka dan kemanapun Ia memimpin mereka. Pola pemuridan yang Kristus teladankan adalah bukan hanya mengajarkan mereka tentang kebenaran-kebenaran Allah, tetapi sekaligus membagi hidup dengan memberi teladan bagaimana mengaplikasikan kebenaran-kebenaran Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Yesus mengajarkan tentang kasih, Dia juga mengaplikasikan bagaimana Dia mengasihi orang-orang berdosa, pemungut cukai, dan lain-lain. Demikian juga ketika Yesus mengajarkan tentang pengampunan, Dia juga mempraktekkan
bagaimana mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Semua pengajarannya disampaikan secara sederhana dengan menggunakan perumpamaan yang mudah dimengerti. Yesus sering memakai fenomena alam dan tradisi kehidupan mereka sehari-hari untuk memudahkan sehingga firman Allah bisa lebih mudah dimengerti dan dapat langsung diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan dengan doktrin yang sulit, doktrin yang pelik, ajaran teologi yang susah dimengerti, tetapi lebih kepada kebenaran-kebenaran Allah yang bisa langsung dipraktekkan dalam kehidupan hari lepas hari. Itulah pemuritan yang Kristus ajarkan kepada para muridnya. Ketika kita seringkali lebih suka untuk belajar hal-hal yang sulit, doktrin yang sulit, bukannya itu tidak baik, itu baik. Tapi kalau hanya kebenaran itu memenuhi otak kita, tanpa kita praktekkan dalam kehidupan, hal itu akan sia-sia. Betapa banyak kita melihat orang-orang Kristen yang seperti itu. Banyak sekali orang-orang mengatakan bahwa bapak ini atau ibu ini ketika di gereja mereka seperti malaikat. Mereka banyak mengetahui kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika di dalam aplikasi hidup sehari-hari, mereka sama sekali tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Izinkan saya mengutip renungan yang saya terima dari seorang teman tentang Pastor David Platt. Kita mungkin tahu mengenai Pastor David Platt. Dia adalah seorang pastor dan pengajar, juga penulis buku-buku rohani. Buku-buku yang ditulis itu adalah serial buku dengan judul di depannya selalu dengan kata radikal. Ya, ada radical discipleship, ada radical in the small group, ya. Dan dia saat ini melayani di McLean Bible Church. Sebelumnya dia adalah senior pastor di gereja Brook Hills, Birmingham, Alabama. David Platt adalah pastor termuda sebuah mega church di Amerika Serikat. Pastor David Platt pernah menekankan dalam salah satu pesannya bahwa orang-orang yang tidak menyukai konsep pemuritan di dalam gereja adalah orang-orang yang tidak pernah menjadi murid Kristus sejak awal. Mengapa? Saat Yesus memulai pelayanannya, yang pertama ia lakukan adalah memuridkan. Ketika ia mengundang mereka menjadi muridnya pun, ia memberitahukan kepada mereka bahwa kelak mereka pun akan memuridkan orang lain. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Spiritual growth atau pertumbuhan kerohanian hanya dapat terjadi lewat pemuritan. Pemuritan adalah salah satu esensi penting di dalam kekristenan. Mengapa? Selain pemuritan ini dilakukan oleh Yesus, pemuritan juga merupakan amanat agung Yesus kepada semua murid-muridnya sebelum ia naik ke surga. Kita bisa melihat para tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa. Mereka semua mempunyai mentor yang melakukan pemuritan secara one-on-one dengan mereka. Ada Timotius yang memiliki Paulus. Bagaimana Paulus mengajarkan kepada Timotius, kemudian Timotius bertumbuh di dalam kerohaniannya dan telah ia menggantikan posisi Paulus sebagai gembala di gereja Efesus. Ada Yosua yang memiliki Musa. Bagaimana Yosua di dalam kesehariannya melihat apa yang Musa lakukan, apa yang Musa ajarkan, kebenaran-kebenaran Taurat, dan kelak Yosua pun memimpin bangsa Israel menyeberangi untuk menuju kepada Kanaan. Ada Samuel yang memiliki Imam Eli. Ada Elisa yang memiliki Elia. Dan masih banyak tokoh-tokoh lainnya. Bahkan seorang pastor bernama Brian Smith dari Grace Baptist Church mengatakan bahwa ia bisa menjadi seorang pastor pada hari ini karena setelah ia menerima Tuhan Yesus di masa remajanya. Ada seorang pemimpin pemuda atau youth leader
yang dengan aktif mengajaknya hangout setiap hari Kamis malam. Aktivitas tersebut mereka lakukan setiap minggu, dan Pastor Brian selalu menanyakan pertanyaan seputar iman dan Alkitab di setiap pertemuan. Pertemuan-pertemuan rutin tersebut membuat Pastor Brian mengalami pertumbuhan iman yang membuatnya menerima panggilan Tuhan sebagai seorang pastor. Untuk kita yang sudah menerima Tuhan Yesus, sangat baik jika kita mau melanjutkan spiritual growth kita lewat pemuritan one-on-one. Jangan lupa, jangan lupa bahwa kita semua membutuhkan seseorang yang dapat kita percaya untuk mengarahkan dan membimbing kita. Tidak berhenti sampai di situ. Kita pun perlu melanjutkan proses pemuritan tersebut kepada orang lain yang akan Tuhan kirimkan kepada kita. Pemuritan bukan hanya sebatas persahabatan di dalam gereja, tapi ini adalah proses pengalian atau pengestafetan iman yang bisa dan harus kita lakukan. Terima kasih. Sama seperti Petrus dan Andreas, Tuhan juga memanggil kita menjadi muridnya, agar kita bisa menjadi penjalan manusia. Milikilah seorang mentor spiritual dan lakukanlah hal yang sama untuk seseorang. Dietrich Bonhoeffer mengatakan, salvation is free, but discipleship will cost you your life. Keselamatan itu anugerah, gratis. Tetapi pemuritan harus membayar harga seumur hidup kita. Itulah proses untuk bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Membutuhkan seumur hidup kita untuk dibentuk. Pertanyaannya, bagaimana jikalau gereja tidak melakukan pemuritan? Meskipun gereja memiliki ribuan jemaat sebagai sebuah gereja mega church, tetapi jikalau gereja tidak melakukan pemuritan, maka pertumbuhan gereja tidak sehat dan tidak mungkin akan menghasilkan buah. Karena jemaatnya tidak mengalami pertumbuhan kerohanian yang sesungguhnya. Pertumbuhan gereja hanya terlihat sebagai pertumbuhan yang semu. Berikut adalah kesaksian dari Bill Hybels tentang gereja Willow Creek yang dipimpinnya. Gereja Willow Creek merupakan sebuah gereja mega church. Anggotanya mencapai belasan ribu jemaat. Dan Pastor Bill Hybels merintis sejak 30 tahun yang lalu. Sampai suatu ketika Pastor Bill Hybels menyadari ada yang salah di dalam dia menggembalakan jemaatnya dan memberikan kesaksiannya yang kita kenal dengan Bill Hybels Wake Up Call. Survei yang dilakukan di gereja Willow Creek, setelah Bill Hybels menyadari kesalahannya, dia mengadakan sebuah survei. Itu menghasilkan beberapa hal yang tidak terduga dan cukup mengejutkan dan menggoncangkan. Sebagian besar jemaatnya merasakan mereka tidak bertumbuh, walaupun mereka diberikan cukup makanan rohani firman Tuhan. Bahkan di antara mereka adalah orang-orang Kristen yang dalam tanda kutip sudah dewasa rohani dan hidup bagi Tuhan, melayani Tuhan. Gereja Willow Creek pada saat itu sudah mengadakan sesi pembinaan dan pengajaran untuk pertumbuhan kerohanian jemaatnya di setiap tengah minggu. Ya, mungkin sama dengan beberapa gereja yang sering mengadakan pembinaan di hari-hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Dan Bill Hybels bahkan berpikir untuk mengundang beberapa profesor seminari
untuk mengajar dan memperlengkapi jemaatnya di dalam pertumbuhan kerohaniannya. Dan ia berpikir hal itu pasti akan membuat jemaatnya bertumbuh dan jemaatnya akan merasa senang. Tetapi ada seorang pastor dari gerejanya bernama Pastor Greg Hawkins, seorang pastor eksekutif di gerejanya, memberitahukan kepada Bill Hybels bahwa hal itu bukan merupakan solusi untuk pertumbuhan kerohanian jemaat. Hasil survei menyatakan peningkatan level partisipasi dalam sesi pembinaan dan pengajaran sangat baik, tetapi tidak menunjukkan apakah seseorang itu menjadi lebih serupa dengan Kristus, menjadi murid Kristus, dan mengalami spiritual growth yang sejati. Ya. Menjadi seorang murid Kristus yang bahkan bisa mengasihi Kristus dan sesama. Melalui pembinaan-pembinaan itu, meskipun level partisipasinya itu baik, tetapi ternyata tidak memberikan pertumbuhan bagaimana seseorang bisa menjadi murid Kristus. Karena program pembinaan dan pengajaran gereja tidak menolong mereka untuk menjadi murid Kristus. Bahkan sebagian dari anggota jemaat malah mempertimbangkan untuk meninggalkan Willow Creek. Dan kelompok yang tidak puas ini mencapai hampir 25% dari jumlah anggota jemaatnya. Dan hasil survei tersebut juga menyatakan bahwa gereja harus mulai mengajarkan anggotanya menjadi seorang yang self-feeder. Jadi belajar bertumbuh secara mandiri, bukan dicekokin, bukan hanya disuapin dengan kebenaran firman Tuhan setiap minggu sebagai hanya partisipan. Tetapi bagaimana mereka bisa menjadi seorang yang self-feeder. Begitu mereka percaya, mereka tidak hanya bergantung pada pemimpin gereja untuk menyuapi mereka terus-menerus. Dan ini sangat tidak sehat bagi sebuah gereja, meskipun gereja sudah melakukan pembinaan-pembinaan, tetapi tidak menjadikan para jemaatnya seorang murid. Bill Hybels mengakui terus terang dengan penuh kerendahan hati bahwa ia telah melakukan kesalahan mengembangkan gereja Willow Creek selama ini. Dan dia menyadari kesalahannya dan segera melakukan perubahan dengan menjadikan gereja Willow Creek gereja yang memuridkan. Ia pun mulai melakukan langkah-langkah untuk menuju ke arah gereja yang memuridkan, yaitu melatih jemaat untuk belajar firman secara mandiri, tidak bergantung kepada pemimpinnya, dan menolong jemaat untuk belajar menjadi pengikut atau murid Kristus. Dan dari berapa banyak jemaat yang sudah terlatih dengan baik, mereka kemudian bisa melatih orang lain juga. Inilah yang juga Paulus nyatakan di dalam suratnya di dalam 2 Timotius 2 ayat 2. Dan ini juga yang dilakukan di gereja-gereja yang menerapkan akan pengajaran untuk menjadikan gereja sebuah gereja pemuridan. Ini harus dilakukan secara intensional dan konsisten. Harus dengan sebuah kesungguhan, ya, intentional, sebuah yang dengan upaya yang dipaksakan dilakukan sehingga gereja bisa sungguh-sungguh menjadi gereja yang memuridkan. Untuk menutup khotbah dan sharing saya sore hari ini, izinkan saya untuk mencoba untuk menguraikan bagaimana gereja dengan pola pemuridan yang dilakukan secara intensional. Pemuridan ini harus secara disengaja, intensional, dibentuk dan anggota-anggotanya diperoleh dari hasil penginjilan. Pada awalnya gereja harus secara sengaja menghasilkan para pemimpin dan memberdayakan mereka untuk membentuk kelompok kecil pemuridan. Dimulai dengan 1 atau 2 kelompok, dan apabila ini dilaksanakan secara konsisten, akan terus berkembang menjadi banyak kelompok pada akhirnya. Dan hamba Tuhan tetap menjadi mentor bagi pemimpin kelompok.
karena mereka pun perlu mempunyai kelompok akuntabilitas yang dapat mendukung, menguatkan, dan berdoa bagi pelayanan mereka. Pemuritan yang paling efektif adalah pemuritan dalam kelompok kecil. Pemimpin kelompok kecil mengajarkan anggota kelompoknya di dalam pertemuan rutin setiap minggu atau 2 mingguan. Pemimpin kelompok harus menjadi seorang pemimpin yang tampil otentik, apa adanya, dan tidak berpura-pura, tidak memakai topeng. Kalau dia melakukan kesalahan, dia juga utarakan kepada anggotanya, minta dukungan doa. Demikian juga dia mengajarkan dan memberikan teladan ini kepada para anggotanya. Dan berani transparan, ya, jujur untuk membagi hidupnya terbuka di hadapan para anggota kelompoknya. Sehingga bisa melatih sekaligus memberikan teladan kepada anggota kelompoknya bagaimana mereka telah menjadi seorang pemimpin. Apabila gereja tekun mengerjakan misi Tuhan dan amanat agung Tuhan, maka yang akan terjadi pada gereja akan bertumbuh dan berbuah dengan pesat, dan jemaatnya akan menjadi murid-murid Tuhan yang melaksanakan misi Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan Yesus berkata, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Yohanes 15 ayat 8. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima